Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi binikmatihi, atas segala nikmat-nikmatnya, tatimmus shalihat, segala amal-amal soleh menjadi sempurna. Alhamdulillah, dengan kondisi cuaca hujan, dan ini salah satu tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan sungguh telah kami turunkan dari langit yakni air hujan, itu suatu tanda keberkahan. Mudah-mudahan kedua mempelai yakni Tommy dan Firda selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menyaksikan akad nikah yang prosesnya begitu cepat, mungkin tidak sampai 5 menit. Akan tetapi akad nikah yang tidak sampai 5 menit ini yang kita saksikan, sesungguhnya prosesnya mungkin berapa bulan Pak Akson untuk mempersiapkan acara hari ini? 1 bulan, 2, 4 bulan, ya kurang lebih 4 bulan. Kalau tidak salah saya ingat, untuk lamarannya itu di awal bulan Agustus. Jadi sekarang pertengahan bulan Desember, kurang lebih 4 bulan setengah untuk mempersiapkan acara akad nikah yang cuma 5 menit. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak menjadi mudah kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu mudah. Sesuatu yang sulit, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka akan menjadi mudah. Oleh karenanya mari kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada suri dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita yang berusaha untuk senantiasa istiqomah menetapi sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengantin lawas, pengantin anyar, pengantin lama maupun pengantin baru, yang mudah-mudahan rumah tangganya selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ada sebuah cerita, yakni pengantin yang sudah menikah kurang lebih 1 bulan. Mereka berdua ditanya, apa itu nikah? Mereka menjawab, akan tetapi ketika sudah beranjak sampai 1 tahun, mereka ditanya lagi tentang pernikahan. Apa itu nikah? Mereka menjawab, syarrun la budda minhu. Nikah itu adalah kesulitan yang harus dilalui. Oleh karenanya bagi Mas Tommy dan Mbak Firda yang tadi disampaikan bahwasanya ketika 1 bulan, mungkin hari ini, 2 hari, bahkan sampai 1 bulan ke depan, kalian berdua akan merasakan suatu kesenangan. Mungkin seiring berjalannya waktu, tadi dikatakan sarun la budda minhu, maka akan mengalami kesulitan, dan itu harus dihadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang. Wa nabluukum bittaqwi warahmi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian itu di muka bumi ini diuji dengan kebaikan dan keburukan, dan itu harus kita lewati. Karena pada hakikatnya pernikahan sendiri itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan sungguh para perempuan-perempuan itu telah mengambil janji dari laki-laki mitsaqan ghalidha,
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah itu bisa itu janji yang berat. Mungkin kalau saat ini belum merasakan, tapi kedepannya akan merasakan masa-masa yang demikian. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada kedua mempelai, terutama kepada pengantin pria, yakni Mas Tommy. Yang pertama, saya nasihatkan sebagai seorang suami, Mas Tommy diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Maka pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kamu membenci istrimu, apa kata Allah? Apakah ceraikan? Apakah kembalikan kepada orang tuanya? Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak yang ada pada diri istri kamu. Tidak mungkin hari ini Mas Tommy bisa berada di sini kalau tidak melihat kebaikan-kebaikan dari Mbak Firda. Kita kalau melamar kerja tidak mungkin ditanya tentang kamu tidak bisa apa, nggak mungkin. Yang kita ditanya pasti kamu bisa apa. Jadi yang ditanya adalah kelebihan-kelebihannya. Jangan ketika kita ada permasalahan dengan istri, kita memandang kekurangannya. Itu nasihat yang pertama buat Mas Tommy. Kemudian nasihat yang kedua yang ingin saya sampaikan, suami yang baik itu adalah suami yang memuliakan istrinya. Suami yang baik adalah suami yang memuliakan istrinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyyarukum linisa'ihim." Sesungguhnya akhlak yang paling mulia bagi seorang mukmin itu adalah keimanan. Wa khiyyarukum li ahlikum. Maka sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kalau ada orang baik kepada temannya, kepada karib yang lainnya, jangan pernah percaya. Tanyakan kepada istrinya, pasti kita akan tahu bagaimana suami itu kondisinya. Pasti suami tidak akan pernah berbohong bagaimana kondisi istri, tidak akan pernah berbohong bagaimana kondisi suaminya. Oleh itu nasihat yang kedua dari saya, sebagai seorang suami harus berbuat baik, berakhlak baik kepada istrinya. Kemudian yang terakhir nasihat saya buat Mas Tommy, kewajiban terbesar bagi seorang suami itu bukan cukup memberikan sandang, pangan, papan, bukan cukup memberikan pakaian, baju, makan, maupun rumah tempat tinggal. Tanpa menikah pun saya yakin Mbak Firda ini sudah bekerja, sudah bisa makan sendiri, sudah tinggal sama orang tuanya, memiliki papan, sandang sendiri, bisa beli baju sendiri. Tetapi kewajiban terbesar seorang suami adalah menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya, terutama istri, dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkanlah dirimu. Setelah dirinya merasa selamat, wa ahlikum naro, kemudian selamatkanlah istrimu dari api neraka. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelak di hari akhir seorang suami tertahan karena akan didebat oleh istrinya. Dikatakan oleh Amr bin Qais al-Mala'i bahwasanya, innal mar'ata la tukhasimu yaumal qiyamati indallah. Sesungguhnya seorang istri akan mendebat istrinya pada hari kiamat. Ya Rabb, wahai Tuhanku, la yu'adibuni wa la yu'allimuni. Sesungguhnya suamiku selama di dunia ini tidak pernah mendidikku. La yu'allimuni, tidak pernah mengajarkanku. Oleh karenanya Mas Tommy,
sebagai seorang suami tanggung jawab terbesar adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka, maka banyak-banyaklah belajar tentang syariat agama ini. Sangat mudah untuk belajar syariat agama ini. Kemudian nasihat kami yang terakhir, yakni khusus juga buat mempelai wanita, Mbak Firda, jadilah engkau terbaik juga buat suamimu. Tadi laki-laki diperintahkan untuk berbuat baik kepada istrinya, maka istri pun juga sama, diperintahkan untuk berbuat baik kepada suaminya. Kata Nabi SAW, al-mar'atu shalihah idza nadarat ilaiha, ketika dipandang itu istri yang solehah itu, idza nadarat ilaiha sarrathu, ketika dipandang itu enak, wa idza amaraha ata'aha, ketika diperintahkan dia selalu taat. Ciri istri yang solehah itu dikatakan oleh Nabi SAW, ketika dipandang itu menyenangkan. Kadang suami itu bingung ketika istri pakai baju yang bagus, mungkin seringnya mau kemana gitu nanyanya. Karena apa? Karena di rumah tidak pernah pakai baju bagus. Jadi itu rata-rata wanita begitu. Mungkin kondisi sekarang itu pakai baju bagus kalau kondangan, di rumah mungkin sekedarnya. Jujur nggak Bu? Betul. Asli diakui. Nah itu karena jadi istri yang solehah itu ketika dipandang suami itu harus menyenangkan. Jangan pakai baju yang itulah dasteran terus atau apa itu. Kemudian yang kedua, nasihat saya buat Mbak Firda, bahwasanya seorang istri itu masuk surga itu paling mudah sekali, tidak seperti seorang suami. Kata Nabi SAW, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati si'ati. Kata Nabi SAW, jika seorang perempuan itu menjaga sholat 5 waktunya, tadi sudah dinasihatkan oleh penerima pengantin wanita Bapak Ustadz Parmin, jika sholatil mar'atu khamsaha, wanita itu menjaga sholat 5 waktunya. Tidak cukup wanita, ini nasihat juga buat Mas Tommy, harus menjaga sholat 5 waktunya. Wasomat sahruha, dan dia menjaga puasa di bulan Ramadan. Wahafidat farjaha, menjaga kemaluannya, yakni tidak berzina karena sudah diikat dengan pernikahan yang sah. Wa ta'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Ilalaha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati si'ti, maka masuklah engkau ke dalam surga sebagaimana yang engkau kehendaki. Bebas, mau dari pintu 1, pintu 2, pintu 3 sampai pintu 8, bebas bagi wanita, asal dia taat kepada suaminya, maka dia pasti dijamin masuk surga. Kalau sebelum nikah itu tanggung jawab surga dan neraka berada di kedua orang tua. Ketika sudah menikah, maka surga dan neraka seorang perempuan itu berada di suami, beralih. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, wa jannatuki au naruki, suami itu neraka apapun surga. Taat kepada suami dijamin masuk surga. Kemudian yang terakhir untuk kedua mempelai, saya nasihatkan di antara perkara-perkara yang mungkin suatu sunnah yang tidak banyak diamalkan oleh pengantin lawas maupun pengantin baru. Ketika memulai malam pertama, yang pertama adalah kita disunahkan untuk pertama seorang suami memegang ubun-ubun istrinya. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira man jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri man jabaltaha alaih. Dihafalin ya Mas ya, kalau nggak tahu ntar tanya saya, nggak masalah. Jadi mulai malam pertama yang diucapkan memegang ubun-ubun istrinya dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah aku memohon kebaikan pada diri istri kamu. Jadi memohon kebaikan pada diri Mbak Firda. Wa khaira ma jabaltaha alaih, dan memohon kebaikan dari karakter watak Mbak Firda.
Wa a'udzubika min syarriha, dan berlindung dari keburukan dari Mbak Firda. Wa a'udzubika min syarri ma jabaltaha alaih, dan berlindung dari watak buruk Mbak Firda. Kemudian yang kedua di antara sunnah yakni mulai melakukan sholat malam 2 rakaat. Bebas mau sholat apa, bebas. Yang ketiga, jangan lupa ketika memulai bertempur ada doanya. Mungkin jarang yang membaca biasanya, maupun pengantin lawas maupun pengantin baru itu langsung sat-set aja, jarang membaca. Pasti itu karena jarang yang hafal juga. Doanya adalah Allah bismillah Allahumma janibnas syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Jadi berlindung dari godaan syaitan ketika berhubungan badan. Kemudian mudah-mudahan ketika hubungan badan tersebut dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anaknya tidak digoda oleh syaitan. Demikianlah nasihat pernikahan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.